Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas mengenai anatomi fisiologi dan juga riset. Sebagaimana channel ini adalah merupakan Hi-Res Fox, singkatan dari Health Education and Research. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengetahui 12 sistem dalam tubuh manusia. 12 sistem yang ada pada diri manusia yang membentuk satu manusia utuh, dan setiap manusia memiliki ke-12 sistem dalam tubuh mereka tersebut. Pertanyaannya adalah, apa itu sistem dan bagaimana urutannya? Perlu diingat bahwa organisme ini adalah biasa disebut sebagai manusia. Organisme adalah manusia itu sendiri. Kita ini adalah merupakan organisme. Organisme ini adalah satu manusia yang merupakan susunan dari sistem organ, kemudian ada organ, ada jaringan, atau ada sel. Kalau kita mau balik bahwa sebenarnya manusia berasal dari sel yang membentuk jaringan menjadi satu komponen, itu yang kemudian disebut organ. Lalu kemudian antara organ satu dengan organ yang lain yang membentuk satu sistem organ. Lalu kemudian dari sistem organ tersebut membentuk organisme. Kita berhenti pada organisme sebagaimana diri kita hari ini yang berdiri sendiri secara mandiri, maka menjadi sebuah pertanyaan, ada 12 sistem yang ada pada diri manusia, apa saja? Maka video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pada setiap organisme. Yang pertama adalah sistem kerangka atau skeletal system. Skeletal system ini sudah dibagi dalam dua bagian besar, yakni kerangka aksial atau skeleton, axial skeleton, ataukah kemudian yang kedua adalah kerangka apendikular atau appendicular skeleton. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya, silahkan tonton pada video yang lain yang membahas tentang sistem rangka tubuh manusia yang merupakan gabungan dari tulang-tulang, sebagaimana tulang itu adalah berjumlah 206 tulang. 206 tulang pada diri manusia yang membentuk menjadi satu. Tapi ini selanjutnya dalam sistem kerangka skeletal system ini, kerangka aksial itu terbagi menjadi 3, yakni tulang tengkorak atau kranium. Kemudian yang kedua adalah tulang belakang atau vertebral column, dan tulang dada atau rongga toraks yang berfungsi untuk melindungi daripada bagian-bagian yang ada dalam toraks itu sendiri. Itu kerangka aksial. Kerangka aksial itu kepala, kemudian tulang belakang, lalu tulang dada. Tulang belakang itu sampai kepada coccyx atau sacrum. Di bawah ada sacrum atau ada di belakang, di bawahnya lagi adalah coccyx. Kemudian selanjutnya setelah kerangka aksial, maka kita masuk pada kerangka apendikular. Apendikular itu adalah dia lebih kepada ekstremitas. Ekstremitas apalagi? Ekstremitas itu adalah alat gerak. Saya bisa menggerakkan pena ini itu karena saya punya alat gerak. Saya punya falangs. Falangs jari-jari pada tangan yang didukung oleh metakarpalia, telapak tangan, dan juga pergelangan tangan saya, serta artikulasi yang ada pada siku saya, pada bahu saya, dan lain sebagainya. Jadi kerangka apendikular itu adalah biasa disebut dengan appendicular skeleton, merupakan bagian daripada tubuh manusia dalam sistem rangka sebagai alat gerak. Alat gerak terbagi dua, yakni kalau kita sebut alat gerak adalah ekstremitas, maka ekstremitas terbagi dua, yakni ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ekstremitas superior itu adalah alat gerak tangan, kemudian ekstremitas inferior itu adalah alat gerak kaki. Begitupun juga dibagi dua ekstremitas ini, ada ekstremitas dextra atau alat gerak pada bagian sisi kanan, dan alat gerak sisi kiri yang disebut dengan ekstremitas sinistra. Selanjutnya, fisiologi daripada alat gerak tersebut, sistem skeletal tersebut adalah berfungsi untuk
memberikan dukungan struktur dan bentuk tubuh. Bisa dibayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki tulang, maka kita tidak berbentuk apa-apa dan tidak bergerak apa-apa. Kemudian tentu melindungi organ vital seperti otak, tengkorak, dan jantung. Bisa dibayangkan kalau kita punya axial skeleton yang ada pada kranium misalnya, otak kepala kita, tulang kepala kita tidak ada, maka bagaimana bentuk otak kira-kira? Tentu akan susah dibayangkan kalau seorang punya otak lalu kemudian tidak punya pembungkus otak berupa kranium. Maka tugas daripada fungsi daripada sistem skeletal itu adalah bagaimana melindungi organ vital. Kemudian berikutnya adalah tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor yang ada pada tulang. Kemudian memproduksi sel darah merah dan putih dan terumbesit di sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Sistem yang kedua setelah tadi sistem skeletal, maka selanjutnya adalah sistem otot atau muscular system, atau biasa disebut dengan sistem muskuloskeletal. Disebut sistem muskuloskeletal, sementara sistem yang pertama tadi kan disebut itu adalah skeletal system, ya kan? Skeletal system itu kan tulang. Nah, bagaimana bisa disebut sistem muskuloskeletal? Karena dalam sistem muskuloskeletal itu dia melibatkan daripada otot muskular, kemudian skeletal itu tulang. Tetapi yang kita bahas pada bagian kedua ini adalah sistem otot atau muscular system. Di antaranya yang terlibat di dalamnya ada tulang atau bones, kemudian ada otot atau muskular, kemudian ada sendi atau joints atau artikulasio, kemudian ada ligamen yang menyambungkan antara otot dengan tulang. Lalu ada tendon, lalu ada tulang rawan atau kartilago. Itu pada sistem otot atau muscular system. Fisiologinya adalah menghasilkan gerakan tubuh melalui kontraksi otot. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan postur tubuh. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kemudian ada tulang yang membentuk sebagai rangka, sebagaimana kita sebutkan 206 jenis tulang yang ada yang kita miliki, lalu tidak memiliki daripada otot. Maka tentu otot ini berfungsi untuk mengikatkan satu dengan lain tulang-tulang tersebut, lalu membentuk daripada postur tubuh. Selanjutnya sistem yang ketiga adalah sistem saraf yang biasa disebut dengan nervous system, yang organ yang terlibat di dalamnya diantaranya adalah otak, kemudian sumsum tulang, kemudian saraf perifer. Fisiologi dan fungsinya adalah mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh melalui sinyal listrik. Kemudian mengatur respon terhadap rangsangan eksternal dan internal. Kemudian mengelola fungsi kognitif, emosional, dan sensorik. Jadi fungsi-fungsi daripada sistem sensorik yang ada pada panca indera yang kita punya, lalu kemudian kognitif yang ada pada otak kita, kemudian emosional yang berhubungan dengan jiwa kita, itu banyak dipengaruhi untuk meresponnya, menyampaikannya dan mentranslate-nya. Itu dipengaruhi daripada sistem kelistrikan tubuh kita yang disebut dengan sistem nervous system atau sistem saraf, yang dimana dia akan mengirimkan sesuatu itu lebih banyak kepada otak untuk ditranslate tentang bagaimana daripada stimulus yang didapatkan atau rangsangan yang didapatkan untuk ditranslate ke organ yang membutuhkan untuk segera memberikan reaksi. Itu sistem nervous system. Yang keempat adalah sistem endokrin atau endocrine system, yang terlibat dalam bagian ini. Pada endocrine system itu ada kelenjar pituitari, kemudian kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, kemudian kelenjar pineal dan gonad atau testis atau ovarium. Di mana secara fisiologi daripada endocrine system ini mengatur fungsi tubuh melalui hormon yang mempengaruhi metabolisme,
pertumbuhan dan hemostatis. Kemudian yang berikutnya adalah mengontrol proses biologis seperti reproduksi dan respon stres. Karena endokrin lah sehingga bisa diproduksi sperma bagi laki-laki, karena endokrin lah sehingga bisa diproduksi ovum bagi seorang perempuan. Kemudian karena endokrin lah sehingga hormon ini bisa mempengaruhi daripada metabolisme tubuh manusia, karena endokrin pula lah yang memberikan rangsangan kepada tubuh sehingga ada namanya reaksi kita merasakan lapar, lalu kita berhenti untuk makan di saat kita sudah kenyang. Itu semua karena endokrin. Nah, endokrin tubuh kita juga dipenuhi dengan banyak sistem endokrin, mulai dari otak sampai kepada kepada gonad atau kepada testis atau ovarium. Kemudian sistem yang kelima adalah sistem kardiovaskuler. Vascular system. Yang terlibat dalam sistem kardiovaskuler itu adalah jantung dan pembuluh darah arteri, vena, kardio, jantung, dan pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Jantung tentu kita sudah pernah mempelajari tentang bilik jantung dan lain sebagainya. Secara fisiologi, sistem jantung ini adalah mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta juga mengangkut daripada limbah dari jaringan ke organ pembuangan dan mengatur tekanan darah dan suhu tubuh. Mengangkut daripada produk limbah itu adalah tadi dia mengangkat oksigen, lalu sel itu kemudian mengambil oksigen lalu melepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang diangkut kembali oleh darah kembali ke jantung, kemudian dikirimkan ke paru-paru untuk dibersihkan. Nah, tujuannya seperti itu. Tujuan daripada sistem kardiovaskuler seperti itu. Bisa kita bayangkan kalau seandainya bahwa ada tumpukan sampah dalam tubuh kita, lalu tidak diangkut atau tidak dikembalikan ke tempat pembuangan, maka itu pasti akan menjadi sebuah risiko kepada kesehatan setiap manusia. Jadi jantung itu berfungsi untuk mengangkut hal yang dibutuhkan oleh sel-sel di tubuh kita, di seluruh tubuh. Lalu kemudian juga karena sistem kardiovaskuler inilah yang kemudian memerintahkan untuk mengangkut sampah lalu menyampaikan, mengantarkan ke lokasi pembuangan seperti melalui urin, seperti melalui feses dan lain sebagainya. Kemudian sistem yang keenam adalah lymphatic and immune system. Yang terlibat dalam lymphatic dan immune system ini adalah kelenjar getah bening atau lymph nodes, kemudian limpa, kemudian jaringan limfoid atau tonsil atau appendix. Secara fisiologis itu adalah mengembalikan cairan jaringan ke sirkulasi darah, kemudian melawan patogen dan infeksi dan menyediakan respon imun terhadap berbagai patogen. Jadi sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk melindungi tubuh. Sistem untuk melindungi daripada tubuh. Ada sistem imun ini berupaya menjadi pelindung bagi tubuh manusia ketika ada serangan yang berisiko terhadap tubuh dari luar, maka sistem imunlah yang berfungsi untuk bekerja bagaimana melindungi tubuh tersebut. Lalu kita masuk ke yang ketujuh, yakni respiratory system, sistem pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Anatomi yang terlibat dalam organ untuk sistem respirasi ini adalah hidung, rongga hidung atau nasal cavity, kemudian tenggorokan atau pharynx dan trachea, kemudian bronchus, bronchiolus, kemudian paru-paru. Itu yang ada pada sistem pernapasan, respiratory system, dimulai dari nasal. Secara fisiologi berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran gas antara udara dan darah. Pertukaran gas antara udara dan darah, HbO2, HbCO2, mengatur kadar karbon dioksida dan oksigen dalam darah, kemudian menyaring dan menghangatkan udara yang dihirup, humidifikasi. Kemudian yang kedelapan adalah sistem pencernaan atau digestive system atau biasa disebut dengan sistem gastrointestinal, di mana yang terlibat dalamnya adalah oral, esofagus, gaster, sampai terakhir ke rektum. Masih ada bagian-bagian organ yang lain. Nanti kita akan pelajari ketika kita sudah spesifik membahas tentang sistem gastrointestinal atau digestive system.
yang terlibat di dalamnya, mulai dari gigi kita yang ada pada mulut atau oral sampai kepada pembuangan akhir pada anus atau pada rektum. Secara fisiologis daripada sistem digestive system ini atau gastrointestinal system itu adalah berfungsi menguraikan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap. Kemudian berikutnya adalah mengabsorpsi nutrisi ke dalam aliran darah, kemudian mengeluarkan limbah melalui proses defekasi, proses pembuangan atau biasa disebut dengan BAB atau buang air besar. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita suka memakan makanan roti misalnya, lalu dimasukkan dan tidak dicerna melalui sistem pencernaan kita, tidak dihancurkan melalui gigi kita, tidak diserap melalui sistem yang ada pada gastrointestinal kita, maka tentu itu tidak akan bisa dipakai oleh sel. Kenapa? Karena besaran dan ukurannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sel itu sendiri. Kemudian yang kesembilan adalah sistem kemih atau urinary system. Yang terlibat di dalamnya adalah ginjal, kemudian ureter, kandung kemih atau bladder, dan uretra. Sistem perkemihan, ya. Sistem perkemihan yang tentu ini akan dibahas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian secara fisiologis adalah menghilangkan limbah dari darah, urin kan. Kemudian mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ketika misalnya tiba-tiba kita masuk ke sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah tempat yang panas, maka tentu akan ada reaksi dari tubuh kita. Kemudian ataukah tiba-tiba misalnya kita mandi pada posisi tiba-tiba dingin, maka pada saat itu juga sistem urinari kita itu langsung mengekskresi daripada kita punya urin. Itu semua adalah proses adaptasi. Kemudian secara fisiologis daripada sistem urinari ini adalah untuk mengontrol daripada pH darah. Lalu yang ke-10 adalah sistem reproduksi atau reproductive system. Kalau materi ini sudah kita buat dalam bentuk video pada video sebelumnya tentang alat reproduksi laki-laki atau alat reproduksi maskulina dan juga alat reproduksi perempuan atau feminina. Itu sudah kita buat dalam bentuk konten. Silahkan ditonton pada video yang lain, di mana pada sistem reproduksi ini pada pria ada testis, vas deferens, kelenjar prostat, ada penis, kemudian masih ada lagi bagian lainnya seperti epididymis, ya kan. Dan itu fungsinya masing-masing kita sudah jelaskan pada video yang lain. Kemudian pada wanita ada ovarium, ada tuba fallopi, ada rahim, ada vagina. Kemudian ada biasa disebut kalau dia sistem reproduksi ini adalah terbagi dua, yakni organ eksternal dan organ internal. Eksternal itu sesuatu yang bisa dilihat, sementara internal adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa diinspeksi. Lalu secara fisiologis daripada sistem reproduksi ini adalah menghasilkan gamet atau sperma atau sel telur untuk reproduksi, kemudian mendukung perkembangan janin selama kehamilan, lalu mengatur siklus menstruasi pada wanita. Kemudian yang ke-11 adalah sistem integumen atau integumentary system, di mana yang terlibat organ di dalamnya adalah pertama kulit, kemudian rambut, kemudian kelenjar sebasea dan keringat, dan untuk menghasilkan daripada keringat itu sendiri. Secara fisiologis daripada sistem integumen ini adalah melindungi tubuh dari kerusakan mekanisme dan patogen, mengatur suhu tubuh melalui produksi keringat dan pengaturan pembuluh darah, kemudian menghasilkan vitamin D melalui paparan sinar matahari. Ketika tiba-tiba misalnya kita dari tempat yang dingin lalu keluar ke tempat yang panas terik matahari, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita kemungkinan akan berkeringat. Kenapa tubuh kita berkeringat? Karena itu adalah upaya untuk perlindungan daripada kulit kita, untuk melindungi kulit dari terpapar oleh sinar matahari yang bisa berisiko untuk menyebabkan terjadinya terbakarnya kita punya kulit. Maka tubuh menciptakan pendingin yang biasa disebut dengan keringat supaya kulit kita tidak kering dan berisiko untuk terbakar.
Lalu sistem yang terakhir adalah sistem sensori atau sensory system. Yang terlibat di dalamnya adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ini adalah panca indera yang sudah tentu sudah kita pahami bersama, di mana secara fisiologis adalah menerima dan memproses rangsangan dari lingkungan eksternal, kemudian menghasilkan persepsi sensorik yang memungkinkan respon terhadap stimulus, kemudian menyediakan informasi untuk koordinasi dan pengambilan keputusan. Tentu kita semua melihat daripada gambar ini, ketika kita bisa membedakan bahwa secara visual itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, tanda-tanda yang ada pada gambar ini, itu adalah sistem sensorik kita atau pada mata kita telah berfungsi untuk bisa membedakan mana warna biru, mana warna hijau, mana warna merah, mana warna ungu, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi daripada sistem panca indera kita yang melihat daripada benda-benda yang ada di sekeliling kita. Itu saja yang menjadi 12 sistem dalam tubuh manusia yang menjadi perkenalan kita. Nanti kita akan bahas per sistem pada video-video yang lain. Mohon saran dan kritiknya silahkan diisi pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Harris Fox mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.